Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Jambi. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Sosiologi Perdesaan dan Pertanian dengan dosen pengampu Bapak Rendra SPMSI. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nindi Angelina sebagai ketua dengan NIM D1A021046. Lalu ada saudari Winda Permata dengan NIM D1A021044. Lalu ada saudari Yolanda Rosalia dengan NIM D1A021032. Yang terakhir ada saudari Yuliana dengan NIM D1A021055. Pada video ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Peasan dan Subsistensi yang kami beri judul Pembudidayaan Kangkung Darat Organik. Peasan adalah orang desa yang bercocok tanam dan beternak. Sektor pertanian merupakan sektor yang dapat diandalkan untuk dalam pemulihan perekonomian nasional. Berbagai hal dapat dilakukan untuk mengembangkan pertanian sejak saat ini. Kesejahteraan petani dan keluarganya merupakan tujuan utama yang harus menjadi prioritas dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan pertanian. Subsisten adalah cara hidup yang cenderung minimalis. Pertanian subsisten adalah pertanian yang dimana petani fokus pada usaha membudidayakan bahan pangan dalam jumlah yang cukup. Kangkung darat adalah salah satu tanaman hortikultura yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia karena rasanya yang gurih. Tanaman ini juga termasuk tanaman semusim atau berumur pendek dan tidak memerlukan area yang luas untuk membudidayakannya, sehingga memungkinkan dibudidayakan di kota yang umumnya lahannya sangat terbatas. Selain rasanya yang gurih, gizi yang terdapat pada sayur kangkung cukup tinggi, seperti vitamin A, B, C, serta berbagai mineral, terutama zat besi yang berguna untuk pertumbuhan badan dan kesehatan. Pemilihan benih kangkung darat yang baik adalah benih yang daya tumbuhnya lebih dari 95% dan tumbuh tegak setidaknya hingga umur 8 minggu. Pengolahan lahan dan pemupukan dasar pada budidaya kangkung darat pada tanah harus diolah dengan cangkul agar gembur. Kemudian buat bedengan dengan lebar 1 meter dan panjang menyesuaikan dengan peta lahan. Jarak antara bedengan 30-40 cm. Fungsinya sebagai saluran drainase dan jalan untuk pemeliharaan dan pemanenan. Untuk itu, budidaya kangkung organik, siapkan pupuk dasar dari jenis pupuk organik. Bisa menggunakan pupuk kandang dan yang telah matang atau pupuk kompos. Tebarkan pupuk tersebut di atas bedengan kira-kira 10 ton per hektar. Kemudian, diamkan selama 2-3 hari. Proses penanaman kangkung. Penanaman pada budidaya kangkung darat dapat ditebar langsung atau ditugal. Cara pertama, disemai dan lalu dipindahkan, namun cara ini tidak ekonomis. Untuk budidaya kangkung darat, cara disebar langsung dilakukan dengan penyebaran langsung di atas bedengan. Namun, cara ini dapat berakibat boros pada penggunaan benih karena bisa menghabiskan 5-10 kilo per hektar dan sulit mendapatkan kepadatan benih pada tanaman. Cara kedua yaitu dengan ditugal. Cara ini bisa mengatur jarak tanam sehingga bisa mendapatkan kerapatan populasi tanaman yang ideal. Jarak antara lubang tugal adalah 10 kali 5 cm. Setiap lubang diisi 2-3 biji benih namun cara ini dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja karena pekerjaannya akan lebih lama. Penugalan tidak perlu terlalu dalam. Pemupukan dan pemeliharaan. Dalam budidaya kangkung darat tidak diperlukan pupuk yang intensif. Sebenarnya pemupukan awal sudah cukup untuk memberikan nutrisi pada tanaman hingga siap panen. Apabila diperlukan, bisa diberikan pupuk organik kaya akan nitrogen seperti kotoran ayam yang telah matang bercampur sukam atau kompos. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah penyiraman kangkung. Penyiraman kangkung darat memerlukan air yang banyak untuk tumbuh,
Namun, apabila curah hujan terlalu tinggi, daun yang dihasilkan akan jelek. Selanjutnya, yang harus diperhatikan yaitu penyiangan. Walaupun kangkung merupakan tanaman siklus cepat, ada kalanya tanaman kangkung mudah kalah bersaing dengan rumput, terutama pada saat penebaran benih. Awal pertumbuhan dari benih menjadi tanaman relatif agak lama, sehingga potensi tersalib gulma cukup tinggi. Proses panen dan pemasaran. Pemanenan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dipotong dan dicabut. Khusus untuk kangkung organik, sebenarnya pemanenan dilakukan dengan dicabut, karena selera pasar kangkung organik, yakni pasar-pasar modern, telah memilih tanaman kangkung yang lengkap dengan akarnya. Pemanenan dengan cara dicabut akan menghasilkan tanaman kangkung sebanyak 20 ton per hektar. Sebelum dikemas dan dikirim ke pasar, hendaknya kangkung yang telah dicabut dibersihkan dulu dari tanah. Cara pengendalian jenis hama dan penyakit tanaman kangkung. Tanaman kangkung dikenal sebagai salah satu jenis sayuran hijau yang mengandung banyak vitamin dan mineral yang bermanfaat baik untuk kesehatan. Selain harganya yang terjangkau dan mudah didapatkan, pembudidayaan tanaman kangkung juga tidak begitu sulit. Meskipun demikian, dalam proses pembudidayaan tanaman kangkung biasanya terdapat beberapa gangguan hama dan penyakit yang menghambat proses yang menghambat proses pertumbuhan. Untuk itu, petani harus mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi hama dan penyakit pada tanaman kangkung. Hama pada tanaman kangkung. 1. Bakicot. Bakicot merusak tanaman kangkung dengan cara menggerogoti batang dan daun tanaman kangkung sehingga membuat tanaman menjadi busuk. Biasanya bakicot akan menggerogoti calon batang daun pada kangkung. Penyebabnya lahan kangkung yang lembab. Karena bakicot suka daerah yang lembab, maka hal itu menyebabkan bakicot suka di daerah tempat kangkung tersebut. Gejalanya yaitu merusak daun dan batang muda tanaman kangkung. Pengendaliannya yaitu lakukan sanitasi kebun dan membasmi bakicot secara langsung. Yang kedua ada ulat geraya. Ulat geraya menyerang tanaman kangkung dengan cara menggerogoti daun hingga daun kangkung menjadi bolong-bolong di bagian tengah maupun di pinggir. Penyebabnya yaitu perawatan kebun yang kurang baik dan kebun tidak terjaga. Gejalanya yaitu ulat geraya menyebabkan daun kangkung berlubang, kecil maupun besar. Pengendaliannya yaitu lakukan sanitasi kebun secara maksimal. Yang terakhir yaitu manfaat kangkung. 1. Menjaga kesehatan mata. 2. Meningkatkan imunitas tubuh. 3. Melawan radikal bebas. 4. Mengatur keseimbangan cairan. 5. Menurunkan tekanan darah. Kesimpulannya, pada tanaman kangkung, hama dan penyakitnya tidak begitu serius dibandingkan dengan hama dan penyakit pada tanaman lain. Tapi jika hama dan penyakit dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan perawatan khusus, maka akan membuat pertumbuhan kangkung terganggu sehingga menyebabkan kematian sebelum masa panen. Pengendalian perlu dilakukan agar tidak terjadi kegagalan panen pada tanaman kangkung. Hama dan penyakit pada kangkung sering terjadi pada saat proses budidaya kangkung dan proses pembenihan. Karena itu, pengendalian hama dan penyakit harus memperhatikan kondisi tanaman kangkung untuk mempermudah pengendalian. Mungkin cukup sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.